Sobat-sobat TNP yang berbahagia, seperti ini proses pembuatan pintu lipat yang terbuat dari bahan aluminium atau alumini. Untuk prosesnya sama saja dengan proses pembuatan pintu geser yang kami share pada video berikut ini. Nantinya pintu lipat ini akan kami pasang pada garasi yang lebar 3,5 meter. Jadi kami membuat 4 pintu seperti ini. Untuk pemasangan spigot seperti ini contoh pemasangannya. Jadi harus diukur terlebih dahulu berapa lebar alumini yang akan digabungkan pada alumini yang sudah terpasang spigot. Ini adalah proses pemotongan klem bingkai U yang nanti dipasang pada bawah pintu ataupun dipasang pada pintu bagian bawah sebagai penguat kaca. Jika nanti sudah terpasang isian atau kaca, maka klem U fungsinya untuk memperkuat kaca tersebut. Seperti ini klem U yang dipotong tadi. Jadi klem U bisa dilepas seperti ini. Dan di tengah-tengah bingkai pintu lipatnya ada rongga yang nanti untuk tempat kaca ataupun isian pintu. Setelah kaca atau isian terpasang, nanti bingkai klem ini dipasang kembali seperti ini agar isian atau kacanya tidak goyang. Setelah bingkai pintu lipat terpasang semua, dilanjutkan dengan proses penyekrupan agar tiap bingkai bergabung dan kokoh. Nanti tempat sekrupnya di sini menempel pada spigot. Untuk bagian dalam bingkai pintu lipat juga perlu disekrup. Jadi yang atas disekrup, yang dalam juga disekrup biar semakin kuat pintunya nanti.
Yang ini adalah bentuk roller lipatnya, nanti dipasang di bagian atas pintu, dikasih roda untuk menggerakkan pintu lipatnya. Pemasangan roller pada pintu lipat berbeda dengan pemasangan roller pada pintu geser atau sliding door. Di sini perlu dikasih pembatas kanan kiri seperti itu, tujuannya biar rel pintu lipat ini tidak bergerak, dan pembatas itu dirakit sendiri atau dikasih sendiri. Untuk kelengkapan rel pintu lipat seperti ini beli sendiri atau dijual terpisah, bukan termasuk paket daripada rel pintu lipat. Seperti mur baut, roda, dan gantungan itu belinya terpisah. Dan ketiga bahan itu ketika sudah dirakit atau dijadikan satu, bentuknya nanti seperti ini. Jadi ini adalah roda rel pada pintu lipat. Jadi memang fleksibel seperti itu, bisa diputar seperti itu, agar nanti pintu lipatnya juga bebas dalam digerakkan atau ditutup dibuka, nanti bebas karena ada roda dan juga gantungan yang fleksibel seperti itu. Dan untuk kelengkapan pintu lipat yang lainnya adalah kuncian seperti ini. Nanti kuncian seperti ini dipasang ketika sudah finishing. Jadi seperti ini bentuknya ketika sudah saya buka dari plastiknya. Jadi ini adalah grendel bawah yang nanti menancap ke porselen atau menancap ke granitnya. Jadi dipasang waktu mendekati finishing. Seperti ini bentuk daripada rel pintu lipat. Jadi berbeda dengan rel pintu sliding. Itu adalah penampakan dari gantungan relnya. Jadi nanti posisinya gantungan rel itu di bawah, jadi menghadap ke bawah sebagai tempat pintu lipatnya. Jika semua bahan-bahan sudah siap semua, pintu sudah jadi, rel pintu lipatnya sudah jadi, mulai pemasangan kusennya. Jadi nanti pengerjaannya biar berkelanjutan. Pemasangan kusennya sama dengan pemasangan kusen pada pintu sliding. Jadi di bor dulu ke dindingnya. Ini proses pemasangan grendel. Karena nanti jumlah pintu lipatnya ada 4, jadi tiap 2 pintu nanti dikasih grendel. Jadi tiap 2 pintu dikasih grendel. Jadi lipatnya nanti ke kanan dan ke kiri. Seperti ini grendelnya.
Kami beli yang kualitasnya cukup bagus, mereknya Aeron Hines. Untuk tempat sekrupnya grendel, di dalam rangka pintunya harus dikasih balokan kayu seperti itu. Ukurannya harus sama persis dengan lubang yang ada pada rangkanya. Untuk variasi pintu lipatnya, kami buat sama dengan variasi pada pintu geser atau sliding door. Jadi dikasih WPC seperti itu sebagai variasinya. Ini adalah alumini penutup pada pinggiran pintunya. Fungsinya ketika nanti pintu lipat dilipat, lipatannya tidak kelihatan dari luar, jadi ditutup sama alumini penutup ini. Untuk alumini penutup yang belum terpasang, seperti pada video pintasan yang ini, untuk yang ini adalah alumini penutup yang bagian atas dipasang pada sisi luar. Jadi ketika pintu lipat dibuka, rel pintu lipatnya tidak kelihatan dari luar, jadi terlihat semakin rapi. Untuk variasi WPC-nya dipasang dua sisi seperti itu, jadi yang tampak luar dan yang tampak dalam sama bagusnya. Jika variasi WPC sudah terpasang, maka antara WPC dan alumini penyekat tengah seperti itu harus dikasih sealant agar menutup celah-celah antara WPC dan juga alumini penyekat kacanya. Untuk warna sealantnya harus disamakan dengan warna alumini dan juga warna WPC-nya. Jadi nanti ketika kasih sealantnya tidak kelihatan, jadi samar. Seperti ini tampilan daripada pintu lipat dari alumini yang sudah terpasang. Tapi pintu lipat ini belum finishing, dikarenakan memang bahan-bahan seperti slot kunci, kaca, handle pintu belum tersedia. Untuk tutorial finishing pintu lipat ini akan kami ulas pada video-video selanjutnya. Jadi tetap stay di channel Tanah dan Bangunan. Sobat-sobat TNP yang berbahagia, mungkin cukup sekian tutorial dari kami tentang bagaimana cara bikin pintu lipat dari bahan alumini
dan bagaimana proses pemasangannya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa selalu bersyukur.